Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وأمينه اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن تعلم على أيدينا اللهم آمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah berikan. Salawat bagi salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada pagi hari ini insyaallah kita akan membaca dan mentadabburi apa yang kita baca pada surat Al-Jumu'ah, masuk pada ayat yang ke-9 dari surat Al-Jumu'ah. Setelah di pertemuan yang lalu kita sudah membaca ayat yang ke-8 dari surat Al-Jumu'ah. Kita akan baca bersama-sama jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Sebelumnya kita baca surat Al-Fatihah satu ayat untuk memperbaiki bacaan Al-Fatihah kita. Saya bacakan: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca ayat yang ke-9 dari surat Al-Jumu'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Kita baca sekali lagi sebelum kita baca. Di sini ada lahwa nilfatu dikasih nun, dibaca kasrah, yang dibaca fathah. Dibaca fathah maka terbaca mana tadi? Terbaca lahwa nilfatu. Maka terbaca fathah, kemudian setelahnya langsung ke nun kasrah. Lahwani langsung. Lahwani bukan lahwa gitu ya. Lahwani faktu ilaiha. Itu yang perlu diperhatikan. Oke. Kita baca sekali lagi dari ayat yang ke-9 dari surat Al-Jumu'ah. Saya bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au fas'au ila dzikri
الله وذروا البيع واسمعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين والله خير الرازقين. Kita baca bersama-sama dari ayat 9 sampai 11. 1, 2, 3. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Ini ayat yang ke-9 sampai 11. Kita bahas satu persatu dari ayat ke-9 dari surat Al-Jumu'ah. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini dimulai dengan an-nida atau panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Ada kata ya
panjang 2 harakat. Mad at-tabi'i, mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam 2 kata. Ada 2 kata di sini, ya sendiri, ayyuha sendiri. Maka di sini dipanjangkan 4 atau 5 harakat. Disebut dengan mad jaiz munfasil. Gitu ya. Kemudian ya ayyuha yang harusnya panjang 2 harakat, namun karena setelahnya lam bertasydid, maka langsung dari ha ke lam bertasydid. Ya ayyuhal ladzi, masuk ke lam bertasydid. Alladzina huruf dzal panjang 2 harakat. Hati-hati huruf dzal keluar dari ujung lidah bertemu dengan ujung gigi dari atas. La dzi panjang 2 harakat. Kemudian amanu di sini panjang 2 harakat, panjang 2 harakat. Begitu juga nu 2 harakat. Namun karena setelahnya ada hamzah, maka dibaca panjang, maka ditandai dengan apa? Mim dan dal, mad. Gitu ya, ditandai mad, yaitu panjangkan lebih dari 2 harakat, yaitu 4 atau 5 harakat. Mad jaiz munfasil, karena panjang atau mad dengan hamzahnya terpisah atau 2 kata, maka disebut mad jaiz munfasil. Idza panjang 2 harakat. Nu dia, nu panjang 2 harakat. Gitu ya. Kemudian dari ya langsung ke shad bertasydid. Nu dia bukan. Nu dia adalah kasrah. Nu dia lis sadati, masuk ke huruf shad bertasydid. Nu dia lis sadati. Lis bukan lis, bukan sin tapi apa? Huruf shad. Jadi tidak sin tapi shad. Perpindahan dari lam kasrah ke shad harus diperhatikan. Kalau shad berarti langsung lis bukan lis tapi lis so. Tidak, bukan lis so agak, tapi lis langsung ke shad. Lis so. Ini perlu diperhatikan. Jadi perpindahannya langsung shadnya terbaca tebal. Lis sadati. Lam di sini panjang 2 harakat. Waw di sini hanya tambahan saja atau pergantian dari alif menjadi waw. Gitu ya, perpindahan dari alif menjadi waw diganti. Gitu ya. Maka di sini lam panjang 2 harakat. Salati. Oke, salati. Pada kata salat cetakan ini ataupun cetakan yang lainnya, maka tertulis ada waw di depannya. Waw di sini adalah ganti dari hamzah. Ganti dari apa? Ganti dari hamzah. Gitu ya, ganti dari hamzah. Sebenarnya kalau kita membaca, jadi kalau kita baca Al-Quran itu ada namanya tulisan Arab, sebagaimana pengucapan dengan tulisan itu sama. Saya contohkan, ketika kita mengucapkan as-salatu, maka harusnya tertulis seperti ini, as-salatu. Ya, as-salatu, lamnya panjang, la berarti ada alifnya, as-salatu. Ya, ini yang seharusnya tertulis dengan ucapan itu sama. Itu namanya rasam imla'i, yang ditulis dengan yang diucapkan itu sama. Tapi ada namanya rasam utsmani. Rasam utsmani itu penulisan atau Al-Quran yang telah dikumpulkan oleh Utsman bin Affan, dijadikan satu dan disahkan oleh Utsman bin Affan secara perkata, penulisan dan seterusnya. Nah, kata salat di sini adalah kata yang telah disahkan oleh Utsman bin Affan menjadi rasam utsmani. Makanya kadang-kala kita dapati dalam Al-Quran penulisan dengan ucapan itu kadang-kala secara lahirnya tidak sama. Saya contohkan.
pada kata maliki yaumiddin, maka mimnya alifnya tidak dituliskan, gitu ya. Alifnya tidak dituliskan. Harusnya kalau kita secara pengucapan maliki berarti kan ma-nya panjang, maliki kan seperti itu. Namun tidak ditulis seperti itu. Maka ada nanti beberapa pola. Di antara pola yang dikumpulkan oleh Al-Imam dikumpulkan dalam salah satu kitab Manahilul Irfan namanya. Nanti disebutkan di situ salah satu polanya adalah pola yang harusnya ditulis seperti ini dihapuskan menjadi seperti ini. Alifnya dihapus, namanya hadzaf. Dihapuskan mimnya, alifnya menjadi maliki, gitu ya. Menjadi mimnya tertulis pendek, walaupun nanti ada alif kecil bantuan di sini, gitu ya. Tetapi secara penulisan seperti itu. Sama pada kata salat, aslinya apa tadi? Alif di sini, tapi diubah menjadi apa? Menjadi waw. Alifnya diubah menjadi waw, gitu ya. As-salat, tapi terbaca as-salat. Itu secara namanya qasam Utsmani. Qasam penulisan kalimat atau kata yang telah disahkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Seperti itu. Nah, maka di sini kalau kita mendapati seperti ini, kita baca sama asli salati. Waw di sini adalah perubahan, pergantian dari alif menjadi waw. Ya, sebagaimana tadi maliki alifnya dihapuskan, itu di antara pola. Jadi ada pola dihapuskan, ada pola diganti, dan pola-pola yang lain yang ada yang disebutkan oleh para ulama. Oke, seperti itu. Kemudian mi yaumil jum'ati, dan nun sukun ketemu dengan huruf ya, mi yaumi, maka didengungkan 2 harakat. Nun sukun ketemu ya, maka didengungkan 2 harakat. Disebut dengan apa? Idgham apa? Disebut ketemu ya. Bi ghunnah, idgham bi ghunnah, dengungkan 2 harakat. Masuk ke ya, mi, masukkan hidung sambil didengungkan, mi yaumi. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian yaumil jumu'ati. Nah, di sini ada tim. Jumu'ati di sini ada 4 huruf yang semuanya pendek. Jim, mim, ain, dan ta, pendek semua. Maka dibaca dengan sempurna. Jumu'ati, jumu'ati, dibaca dengan sempurna. Kemudian di sini dhammah, bukan jum'ah, gitu ya. Bukan jum'ah tapi apa? Jumu'ah. Ini riwayat Hafs, dibaca jumu'ati. Jumu'ati. Walaupun kata jumu'ah itu ada 3 bahasa. Kata para ulama, ada bahasa jumu'ah itu bisa dibaca jumu'ah, bisa dibaca jum'ah, bisa dibaca jum'ah pakai alif, pakai fathah. Jum'ah, jumu'ah, dan jum'ah. Tetapi yang kita baca pada riwayat Hafiz Asim ini adalah hidomah, jangan disukunkan. Oke, dibaca jumu'ati fas'au, fas'au. Ada fa masuk ke sin, ada hamzah wasal tapi tidak terbaca dari fa, langsung ke sin. Fas'au, au mat atau sifatnya alin, fas'au. Sebenarnya kalau kita baca lebih bagus kita berhenti pada kata ila dzikrillah di sini. Namun karena sudah kita baca lumayan panjang, kita berhenti di fas'au, keterbatasan nafas, gitu ya. Jadi kita berhenti pada kata fas'au. Walaupun yang sempurna adalah kata fas'au ila dzikrillah. Itu lebih bagus lagi. Atau lebih bagus lagi sampai bayi gitu sekalian. Itu yang nafasnya panjang bisa membaca sampai pada kata wadharul bai', gitu ya. Oke. Ila dzikrillahi, ila panjang 2 harakat, dzikrillah. Nah, di sini diperhatikan ada kaf sukun
maka tidak dipantulkan lik enggak, tapi lik lik ada desisnya lik lik gitu ya, zikrillah. Oke, di sini panjang dua harakat. Tapi kalau di wakaf di sini boleh 2 harakat, 4 harakat atau 6 harakat. Mad arid disukun. Tapi kalau kita wasal maka 2 harakat saja. Ila dzikrillahi wa dharul bai'. Di sini ada jim, waqaf, jawazul wajhain. Di sini ain, matikan pada ain, maka boleh dibaca 2, 4 atau 6 harakat. Bai' diakhiri dengan ain. Sifatnya adalah tawassut. Artinya sifat tawassut ini dibaca disempurnakan, ada jeda temponya. Bai'. Ini ada sifat dari huruf ain. Jadi wadharul bai'. Oke. Dzalikum khairul lakum. Dzalikum panjang 2 harakat. Dzalikum dibaca jelas, sukun ketemu kha. Dibaca jelas, namanya adalah idhar syafawi. Khairul lakum, sempurnakan ya, sukun khairul, masuk ke lam, namanya bang, tanwin ketemu lam, idgham. Ngantuk atau kayak suaranya nih? Kita lagi serang jadi kayak khairul, maka idgham bila gunnah. Khairul masuk ke lam bila gunnah tanpa dengung. Khairul lakum. Mim sukun ketemu hamzah dibaca jelas. Khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di sini dengung. Nun sukun ketemu ta dengung ikhfa. Tum dibaca jelas. Ta'lamun ain alirkan ta'lamun. Panjang, boleh 2, boleh 4, boleh 6 harakat. Ta'lamun. Oke. Ayat yang ke-9 dari surat Al-Jumu'ah. Ada pertanyaan silakan. Silakan Pak yang ingin bertanya diperbolehkan. Dipersilakan. Ya silakan Pak. Saya pernah menanyakan kembali, jadi kalau ada tanda-tanda khusus nggak sih Ustaz di dalam kata solati itu kan ada wawunya, ada fathah ke atas itu, ada kata-kata. Nah itu ada tanda khusus nggak supaya ini nggak perlu dibaca nih yang wawunya ini, ada tanda khusus di dalam Al-Quran kan? Tanda khusus dalam musaf ini ya. Ya. Untuk tanda khususnya kita khusus untuk kata salat mungkin kita bisa diingat-ingat gitu ya. Untuk kata salat yaitu setiap kata salat maka wawunya tidak terbaca. Gitu ya. Dan perlu diperhatikan kalau kata salat itu wawunya tidak dibaca, akhirannya adalah tak marbutah. Tak marbutah. Tapi kalau taknya tak maftuhah itu atau taknya terbuka, itu wawunya terbaca. Karena itu bukan salat dalam arti tunggal tapi jamak. Salat. Kalau ini kan artinya salat itu saja satu tunggal. Tapi kalau salawat itu artinya salat jamak. Tadi kata salat itu ya, tidak hanya satu salat saja. Contohnya yang pernah ditanyakan kalau tidak salah di surat Al-Baqarah ya. Hanya contoh saja, coba kita contoh saja.
di sini. Hafidhu ala salawati was salati. Nah, di sini ada salawat dan salat. Hafidhu ala salawati was salat. Awal di sini dibaca karena di sini bukan salat yang seperti yang kedua. Ini beda. Ini salat, ini salawat. Dan fathahnya dua. Fathahnya dua gitu kan. Salawat artinya wawunya terbaca sendiri. Salat yang kedua salat. Ini khusus untuk kata salat. Tapi untuk kata-kata yang selain kata salat mungkin bisa kita perhatikan tanda sifar mustadir atau bulatan sempurna. Setiap ada bulatan sempurnanya, maka dia tidak terbaca. Kalau di atasnya ada sifar mustadir, sudah pernah kita bahas. Wallahu a'lam. Memang ada kata-kata pada mushaf itu yang kita tidak paham cara bacanya, tetapi sangat jarang terjadi. Artinya hanya bisa dihitung jari saja. Contohnya pada kata salawat. Ini mungkin bisa diingat-ingat. Kalau kita menemukan salat seperti ini berarti dibaca salat. Kalau ini salawat beda. Taknya beda, tak marbutah dan tak maftuhah. Gitu ya. Ini perlu diperhatikan. Zakat pun sama kalau nggak salah ya. Zakat juga sama. Oke. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan kalau ada yang tanyakan. Ya silakan Pak. Salawat sama secara tak salawat. Seingat saya sama seperti kata salawat itu sendiri. Ya, tak biasa. Seingat saya sama. Seingat saya sama. Secara bahasa pun secara kata sama, tetapi secara makna beda. Seingat saya seperti itu. Salawat. Ustaz, kalau yang Jumu'ah itu berarti Jumu'ah ya, bukan selama ini kan kalau di Indonesia atasnya Jumu'ah gitu kan Jumu'ah. Jadi yang benar itu Jumu'ah berarti ya. Sebenarnya tergantung kita lagi baca Quran atau kita sedang ngobrol gitu ya. Kalau sedang kita baca Quran maka dibaca Jumu'ah. Sedangkan maksudnya baca Quran riwayat Hafs ya, riwayat Hafs An-Asim. Adapun riwayat yang lain saya kurang tahu. Tapi kalau secara bahasa Arab itu tadi kata Jumat itu ada tiga. Ada Jumu'ah, ada Jum'ah, ada Juma'ah. Juma'ah gitu ya. Juma'ah. Jadi ada tiga. Secara bahasa tiga-tiganya sah. Maksudnya diartikan sebagai kata Jumat itu bisa dibaca Jum'ah, tapi yang ketiga apa tadi? Jum'ah, dan Jum'ah. Tetapi kalau kita sedang baca Quran riwayat Hafs, maka ya harus dibaca Jumu'ah, nggak boleh dibaca Jum'ah. Bisa dibedakan secara konteksnya sedang apa. Oke, ada lagi? Silakan Pak ya. Atau kita baca bersama-sama. Surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Oke, kita baca bersama-sama. A'udzubillah, baca ayat ke-9. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Ini ayat yang ke-9 dari surat Al-Jumu'ah. Ada yang tanya silakan. Kalau tidak ada kita baca tafsirnya. Surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Surat ini kita mulai dari tafsir perkatanya atau tafsir ringkasnya. Pada kata ya ayyuhalladzina amanu, artinya apa ya ayyuhalladzina amanu? Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Dari kata ya ayyuhalladzina amanu di sini maka disimbolkan kata para ulama. Wahai orang-orang yang beriman. Maka Allah mengajak bicara orang beriman. Di sini menunjukkan bahwasanya Jumat itu wajib bagi setiap muslim. Disimbolkan dari kata ya ayyuhalladzina amanu, disimbolkan oleh para ulama bahwa salat Jumat itu wajib bagi setiap muslim. Gitu ya. Wajib bagi setiap muslim. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Ashur dalam kitab tafsir beliau At-Tahrir wa Tanwir. Idza nudiya lis-shalah, jika diseru untuk melakukan salat mi yaumil jumu'ah, min di sini diartikan fi sebagaimana penjelasan para ulama, yaitu pada hari Jumat. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jika diserukan untuk salat pada hari Jumat, ya, fas'au ila dzikrillah, maka bergegaslah menuju kepada zikrullah, menuju kepada zikrillah, zikir kepada Allah. Apa maksud zikir kepada Allah? Apa maksud dari zikir kepada Allah? Ya, ada yang mengatakan bergegaslah menuju zikir kepada Allah, bergegaslah menuju salat Jumat itu. Itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua, menuju khutbah Jumat itu. Tidak ada dua tafsiran. Yang ketiga kata Imam Ibnu Ashur, kedua-duanya adalah betul. Artinya kalau disebutkan zikrullah di sini maksudnya adalah menuju sholat sekaligus khutbah Jumat. Gitu ya. Oke, dari sini berarti kita tahu makna zikrullah dalam ayat ini. Bergegaslah kepada zikrullah. Maksudnya bergegas kepada apa? Salat Jumat dan khutbahnya, bukan zikir secara makna yang kita pahami, bukan. Tapi zikir di sini maknanya adalah secara khusus, yaitu salat dan khutbah. Itu ya, itu yang perlu diperhatikan. Wadharul bai'. Apa artinya wadharul bai'? Dan tinggalkanlah jual beli. Tinggalkanlah jual beli. Maka ada beberapa kesimpulan. Kesimpulan pertama, para ulama sepakat bahwa haramnya jual beli ketika sudah masuk adzan kedua, atau kalau adzannya cuma sekali berarti adzan yang pertama, yaitu adzan ketika khatib sudah naik mimbar. Maka para ulama sepakat orang yang diwajibkan Jumat atasnya haram berjual beli ketika waktu tersebut. Gitu ya, haram. Sedang perjalanan, kemudian kita masih wajib Jumat, bukan musafir, bukan orang yang sakit, bukan orang-orang yang dikasih udzur untuk tidak Jumat, kemudian sudah adzan, maka haram berjual beli di situ. Kesepakatan para ulama, ittafaqal ulama, kesepakatan ulama. Sebagaimana ditafsirkan Imam Ibnu Katsir. Ini yang pertama, kalau itu wajib atasnya. Tapi kalau dia bukan orang yang wajib, yang diwajibkan atasnya salat Jumat, maka di sini diperbolehkan. Tapi kalau kalau orang itu diwajibkan atasnya Jumat, maka diharamkan. Ini kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua, para ulama berbeda pendapat. Ikhtalafa fi sihhatil bai'. Berbeda pendapat terkait dengan sah tidaknya kalau tetap jual beli. Haram kan tadi sudah disepakati haram. Tapi kalau tetap jual beli, sah atau tidak jual beli tersebut? Gitu ya. Maka terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan sah,
sebagian mengatakan tidak sah. Artinya kalau tidak sah berarti barang tersebut bukan barang miliknya, uang yang diambil bukan uang miliknya, seperti itu. Itu yang perlu diperhatikan. Yang mengatakan sah adalah mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanafiyah, mengatakan sahnya tetap sah. Kenapa sah? Karena larangan tersebut bukan pada zat jual belinya, tetapi pada waktunya, bukan pada zatnya. Dikiaskan seperti orang yang sholat di tempat tanah yang dirampas, tanah rampasan. Seseorang berbuat zalim, mengambil tanah orang, dia sholat di situ, maka sholatnya sah atau tidak? Gitu ya. Kata para ulama sah sholatnya. Sama seperti berjual beli ketika azan Jumat. Seperti ini pendapat pertama. Pendapat kedua tidak sah, pendapat Malikiyah dan Hanabilah. Pendapat mazhab Maliki dan mazhab Hambali mengatakan tidak sah jual belinya. Maka yang perlu diperhatikan dua tadi, disepakati keharamannya, tetapi kalau tetap jual beli, ada yang mengatakan sah tetapi tetap dosa. Yang kedua tidak sah dan dosa. Yang perlu diperhatikan. Itu yang perlu diperhatikan terkait dengan hal tersebut. Yang ketiga adalah disepakati 4 mazhab tidak haram bagi yang tidak diwajibkan atasnya Jumat. Contohnya ibu-ibu tidak wajib Jumat, maka boleh nggak jual beli ketika waktu adzan Jumat? Maka kesepakatan 4 mazhab boleh, gitu ya, kesepakatan 4 mazhab. Tetapi kalau salah satunya wajib, yang satunya tidak wajib, nah gimana kata ulama? Gitu ya. Maka yang tidak wajib ikut berdosa. Contohnya ibu-ibu sedang jualan sembako contohnya atau apapun itu. Kemudian ada yang beli dan orang yang beli itu ada orang yang wajib Jumat atasnya. Kemudian dia tetap beli. Dilayani, kata para ulama, yang melayani tersebut walaupun tidak wajib Jumat tetap terkena dosanya. Gitu. Maka kalau dipilih ketika sedang ada Jumat, bagusnya ditutup dulu. Bagusnya ditutup dulu sebentar. Oke, itu yang perlu diperhatikan. Dan bukan ketika azan saja, tetapi azan sampai waktu Jumat selesai, salat Jumat selesai, gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan. Oke, ini yang pertama yang perlu diperhatikan pada kata wadharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Apa maknanya kata Imam Ibnu Katsir? Yaitu tarakakum al-bai', yaitu tarkukum al-bai', kalian meninggalkan jual beli, wa iqbalukum ila dzikrillah, dan kalian bersegera menuju salat Jumat itu adalah lebih baik bagi kalian. Lebih baik bagi kalian fid dunya wal akhirah in kuntum ta'lamun. Lebih baik bagi kalian, bagi dunia kalian maupun akhirat kalian jika kalian mengetahuinya. Ini yang perlu diperhatikan. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Katsir. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu keutamaannya. Masih ada waktu ini. Keutamaan Jumat. Jumat merupakan hari terbaik. Jumat merupakan apa? Hari terbaik. Nabi bersabda dalam riwayat Imam Muslim, khairu yaumin tala'at alaihi syams yaumul jum'ati atau jum'ati fihi khuliqa Adam. Hari Jumat merupakan hari terbaik, yaitu atau hari terbitnya matahari terbaik itu adalah hari Jumat.
Kenapa? Fihi khuliqa Adam, di dalamnya diciptakan Nabi Adam. Wa fihi udkhilal jannah, dan di dalamnya di hari Jumat pula Nabi Adam dimasukkan ke surga. Wa fihi ukhrija minha, dan di hari Jumat pula Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Wala taqumu sa'atu illa fi yaumil jum'ah, dan tidaklah tegak hari kiamat kecuali di hari Jumat. Ini keutamaan hari Jumat yang pertama yang perlu diperhatikan. Yang kedua, sekarang masuk ke fadilatut tabkir lil Jumat. Hadis yang patut untuk kita perhatikan supaya kita bisa lebih semangat. Yang di sini disebutkan fadilah dari bersegera ke Jumatan, bersegera menuju salat Jumat. Kata Nabi, man yaghtasala, barang siapa dia mandi yaumal jum'ati, pada hari Jumat, ghuslal janabah, yang sifatnya seperti sifat mandi junub, sifatnya seperti mandi junub, sama tata caranya seperti mandi junub. Summa raha, kemudian dia raha maknanya kata Imam An-Nawawi yaitu datang di awal waktu. Faka'annama qarraba badanah, seakan-akan dia bersedekah onta. Hadis riwayat Bukhari. Oke. Ini jam pertama, nanti dibagi 5 jam. Jam pertama dapat sedekah seperti sedekah onta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah, barang siapa datangnya pada waktu kedua, faka'annama qarraba baqarah, seakan-akan dia bersedekah sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah, barang siapa datangnya di jam ketiga, faka'annama qarraba kabshan aqran, maka dia seakan-akan bersedekah domba yang memiliki tanduk, Wa man raha fi sa'ati rabi'ah, barang siapa datang pada jam keempat, faka'annama qarraba dajajah, seakan-akan dia bersedekah dajajah, ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisah, barang siapa datangnya pada jam kelima, faka'annama qarraba baydah, seakan-akan dia bersedekah telur. Fa idza kharaja imam, kalau imamnya sudah keluar, sudah mulai berkhutbah, hadaratil malaikat yastami'una dzikr, maka malaikat pun akan masuk mendengarkan zikir, mendengarkan khutbah dari imam tersebut. Nah, artinya kata para ulama, kalau sudah khatib sudah datang, maka keutamaan tersebut tidak didapatkan lagi oleh orang yang datang terlambat. Sekarang kita hitung, kapan dihitung 5 waktu tersebut? Kata para ulama, di antara pendapat para ulama yang dipilih adalah diawali dari tulu'u syams, yaitu terbit matahari, sampai waktu zuhur. Kalau kita asumsikan di sini terbitnya jam 6.47, zuhurnya jam 12, maka kalau kita ingin bersedekah onta datangnya jam segini. Jam 8 sudah datang, jam 8 kurang seperempat sudah datang. Kalau ingin bersedekah pada dia yang kedua, sapi nih, jam 8 sampai jam 9 kurang. Kalau ingin datang di jam ketiga, bersedekah seperti sedekah domba yang bertanduk, jam 10 kurang maksimal. Kalau ingin bersedekah ayam, jam 11 kurang. Kalau ingin dapatnya telur, jam 12 datang. Gak ada pengecualian. Ya. Ini yang perlu diperhatikan. Dapat unta terus seperti dapat unta terus luar biasa.
Ya. Itikaf berarti kalau kita itikaf ya berarti kita sudah menunggu Jumat di situ ya insya Allah dapat pahala bersegera di awal waktu seperti itu. Allah alam seperti itu ya. Kalau kita datangnya jam 6 sampai jam 7 terus kita pulang rumah dapat Di sini kan disebutkan siapa yang datang menunggu tidak datang kemudian di awal waktu untuk sholat Jumat. Kalau sudah balik lagi berarti bukan menunggu sholat Jumat. Nggak bisa absen doang. Oke, ini yang perlu diperhatikan. Yang kedua, hadis yang sama keutamaannya, luar biasa keutamaannya. Hadis yang kedua dari Aus As-Thaqafi. Hadis riwayat hadis hasan riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lainnya. Imam Abu Dawud dan seterusnya. Sami'tu Rasulullah yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala yaumal jum'ati wa ghtasala wa bakara wa batakara wa masya wa lam yarkab wa dana minal imam wastama'a wa lam yalghu kana bikulli khutwatin kana lahu bikulli khutwatin amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha." Hadis yang luar biasa. Kalau kita bisa melaziminya setiap Jumat, luar biasa pahalanya. Barang siapa dia ghassala atau ghassala, sebagaimana pendapat Imam An-Nawawi, ghassala dengan takhfif tanpa tasydid, bukan ghassala tapi ghassala. Ghassala maknanya apa di sini? Ghassala makna dari ghassala adalah mana tadi? Ghassala ada 3 makna. Tapi kita ambil salah satunya saja biar mudah, biar cepat. Ghassala maknanya adalah ghassala ra'sahu wa thiyabahu, membasahi kepalanya. Barang siapa membasahi kepalanya, walaupun ada pendapat lain mengatakan wudu, ada yang mengatakan berhubungan dengan istrinya, gitu ya. Tetapi pendapat yang saya ambil dan dikuatkan oleh para ulama adalah membasahi rambutnya. Oke. Barang siapa membasahi rambutnya pada hari Jumat, wa ghtasala, sekaligus ightasala, mandi. Oke. Wa bakara wa batakara. Wa bakara wa batakara. Apa makna wa bakara? Wa bakara wa batakara. Di sini disebutkan wa bakara maknanya adalah dia datang di awal waktu. Oke, dia datang di awal waktu. Di awal waktu tadi, baik jam pertama, 2, 3, 4 atau 5. Wa batakara, dan dia dapat awal khatib di atas mimbar. Dapat awal khatib di atas mimbar. Jadi datang di salah satu dari 5 jam tadi, kemudian dia mendapati imam berdiri di atas mimbar dari awal. Nah, kemudian wa masya wa lam yarkab, dia berjalan dan tidak naik kendaraan, jalan dan tidak naik kendaraan. Wa dana minal imam, yang selanjutnya mendekat ke posisi imam. Kayak mendekat berarti kalau di sini bukan di pojok tapi safnya dekat. Kalau masih ada yang kosong berarti mendekat ke imam. Tapi kalau sudah penuh ya paling dekat, gitu ya. Walam wastama'a walam yalhu, kemudian mendengarkan imam, walam yalhu, dan dia tidak yalhu, tidak berbuat kesia-siaan. Apa itu berbuat kesia-siaan? Bisa dimaknai berbicara, bisa selain berbicara yang bisa menghilangkan kekhusyuan. Contohnya di sini disebutkan kamasil hasa wa taqlibuhu,
seperti memegang batu kemudian diputar-putar gitu ya. Ya, ada batu kemudian diputar-putar, kan dulu kan bukan seperti sajadah seperti ini, tapi pasir dan seterusnya dimainin dan seterusnya. Jadi tidak fokus mendengarkan khatib berbicara, gitu ya. Kalau tidur gimana berarti? Tidak fokus juga salah berarti. Tidak fokus juga. Bermain sambil mendengarkan saja bisa menghilangkan konsentrasi, apalagi tidur. Oke. Kalau melakukan hal itu semua, terus apa lagi tadi? Walam yalbu, maka setiap langkah yang dia berjalan ke masjid untuk Jumatan dihitung amalu sanah ajru siyamiha wa qiyamiha. Setiap langkahnya dihitung puasa, dan orang tersebut selama 1 tahun puasa dan juga melakukan qiyam lail seperti itu. Bikulli khutwah, setiap langkahnya 1 tahun, 2 tahun terus. Gitu ya. Hadis sahih yang diriwayatkan Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad dan yang lainnya. Ini 2 hadis yang agung yang perlu untuk kita cermati. Masih ada hadis yang lain, namun karena keterbatasan waktu kita cukupkan 2 hadis itu sehingga bisa kita lazimi setiap Jumatnya. Itu wallahu taala a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.